Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Rini Febriani. Saya Ana Mariana. Kami mahasiswi PG PAUD 2025 Universitas Al-Azhar Indonesia. Diakui atau tidak, kita semua pasti pernah gugup saat presentasi. Dan kita juga sering merasa, kayaknya audiens kok nggak tertarik ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas trik and tips supaya presentasimu jauh lebih menarik dan efektif. Yuk kita simak tips and triknya. Mari kita mulai. Ya. Sebelum masuk ke tips, kita harus paham dulu kenapa komunikasi sangat penting untuk presentasi. Karena komunikasi itu adalah jembatan utama antara kita dan audiens. Gaya bicara kita bisa bikin audiens paham atau malah bingung. Misalnya, kamu presentasi dengan suara yang pelan, mata terus ke layar, dan tanpa ekspresi. Audiens pasti kehilangan minat. Tapi kalau kamu bisa membangun kontak mata dengan audiens, intonasi yang pas, gaya bicara yang sesuai, pasti bisa membuat audiens terlibat dan fokus. Intinya, cara menyampaikan informasi itu sama pentingnya dengan isi informasi. Tips yang pertama, rapikan struktur presentasi kamu. Struktur presentasi ada 3 bagian penting. Yang pertama, ada pembukaan. Yang kedua, inti. Yang ketiga, penutup. Di pembukaan, sampaikan tujuan dan bangun ketertarikan. Misalnya dengan pertanyaan, storytelling, atau melalui fakta yang unik dan relevan. Sampai audiens berkomen seperti ini. Wah, iya banget lagi. Contoh nih, kalian tahu nggak? 75% orang merasa gugup saat presentasi. Tapi ada cara agar orang tetap percaya diri di depan umum. Isi presentasi harus sistematis. Misalnya kamu bahas 3 poin utama, kasih jeda dan penekanan di tiap poinnya. Dan jangan lupa penutup, ulangi poin penting dan kesimpulan. Lanjut ke tips komunikasi verbal. Yang pertama, intonasi dan gaya bicara. Usahakan tidak monoton. Ulangi kata-kata yang penting supaya mind-blowing. Dan jangan terlalu cepat ya, karena audiens butuh waktu untuk mencerna informasi yang kamu sampaikan. Tapi jangan juga terlalu lambat, nanti malah bosan. Pilihlah kata-kata yang mudah dimengerti. Hindari istilah yang sulit, nanti buat audiens bikin bingung. Dan yang ketiga, hindari filler words. Seperti ini nih. Kayak ini, itu, ini. Hindari ya. Nah, selain kata-kata non-verbal, komunikasi non-verbal juga penting banget. Contohnya dengan kontak mata. Dengan kontak mata, audiens merasa diperhatikan. Jadi, audiens merasa lebih dekat dengan kita yang sedang presentasi. Lalu ada bahasa tubuh atau body language, tapi jangan berlebihan ya, nanti malah mengganggu. Dan jangan lupa senyum, karena senyum bisa membuat kamu terlihat lebih ramah. Supaya makin menarik, gunakan alat bantu visual yang menarik seperti slide PowerPoint, video singkat, dan gambar yang menarik. Tapi visualnya yang mendukung, bukan malah mengalihkan. Pakai poin-poin penting, grafik, dan ilustrasi yang relevan. Dan selaraskan warna dan font yang enak dilihat ya. Jangan terlalu banyak teks. Nah, semua tips tadi nggak akan maksimal kalau tidak dipersiapkan dengan baik ya. Kalau bisa, biasakan latihan di depan temanmu atau kaca.
Dan biasakan juga untuk berbicara percaya diri. Dan pastikan alat-alat presentasi sudah disiapkan sebelumnya, seperti laptop, slide atau PowerPoint, dan lainnya, supaya lebih tampil dengan maksimal. Jadi kesimpulannya, komunikasi yang baik itu bisa dilatih. Dan semua itu akan jauh lebih efektif kalau kita sudah siap dan percaya diri. Semoga tips dari kami bisa membantu kamu untuk lebih siap menghadapi presentasi, baik presentasi di kelas maupun di tempat kerja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat untuk kamu. Sampai jumpa dan semangat presentasinya. You can do it. Bye.